Oke, juga kita melihat dari sisi nilai keekonomiannya, Pak Elan. Apakah lebih baik mengoptimalisasi lapangan lama, ditingkatkan kembali optimalisasinya, atau justru lebih baik ya sudah mulai mencari begitu atau discovery ke lapangan-lapangan baru untuk segera dieksplorasi? Ya, ini semuanya berpangkal dari sebetulnya aspek fiscal policy ya, atau fiscal regime yang sudah atau akan diterbitkan oleh pemerintah. Itu ada fluktuasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dari awal sejak kita menggunakan sistem konsesi dulu ya, kemudian menjadi sistem kontrak bagi hasil sampai sekarang ada berbagai fluktuasinya. Dan itu semuanya perubahan-perubahan itu sebetulnya bisa jadi karena pengaruh global, bisa jadi juga pengaruh dari kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah saat itu. Nah, yang kita harus lesson learn terhadap kebijakan tersebut adalah bahwa mana kebijakan yang kontraproduktif, ya. Mana kebijakan yang kondusif, bagus buat Indonesia. Karena kalau kita mengambil referensi negara lain, belum tentu referensi negara itu cocok di negara kita. Yang tahu betul apa yang harus diterapkan di negara kita adalah kita sendiri. Gitu. Jadi local wisdom ataupun kebijakan yang harus kita keluarkan, aturan yang kita keluarkan, itu yang pertama pastinya berdasarkan konstitusi harus menguntungkan rakyat Indonesia atau negara. Kedua, kita harus bisa merangkul investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia. Karena apapun, industri migas adalah industri yang padat modal, ya, teknologi tinggi dan berisiko tinggi. Nah ini yang tidak mungkin dibiayai oleh negara, ya, karena dibiayai akan memberikan beban yang besar buat APBN dan itu tidak mungkin. Makanya kita harus mengundang investor. Nah investor itu ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Ya. Nah yang di dalam negeri ini ya kita tahulah, pemain besar kita, kesayangan kita semua Pertamina sudah besar ya. Kemudian ada Medco, ada IMP, ada yang mungkin tidak terlalu banyak. Ya. Itu pun kalau dibilang skala dunia, kelasnya masih middle di bawah, baik Pertamina maupun Medco dan IMP. Middle lah, ya. Bukan yang besar. Karena yang besar itu kita skala ExxonMobil, Saudi Aramco, kemudian Eni, itu termasuk besar, BP itu termasuk besar. Nah, bagaimana kita bisa merangkul mereka kembali untuk masuk ke Indonesia itu menjadi PR ke depan. Juga ingat Cina, perusahaan-perusahaan besar ada PetroCina, ada CNOOC, ada CNPC segala macam. Itu perlu kita rangkul juga. Karena mereka membawa kapitalisasi besar untuk berinvestasi dengan biaya mereka ke Indonesia. Nah, dengan sistem fiskal regime yang tepat tentunya nanti akan optimal ya buat negara kita dan juga tetap bisa kita merangkul para investor yang berkaliber dunia di negara kita. Begitu. Oke, baik Pak Elan. Anda sebutkan tadi ada kebijakan yang kontraproduktif. Sebetulnya kebijakan lebih detail lagi, kebijakan seperti apa yang kontraproduktif yang pada akhirnya akan mengarah pada bagaimana minat investor untuk berinvestasi di negara kita di sektor migas? Kalau dibilang kebijakannya seperti apa, mungkin kita memang tidak bisa mendetilkan apa yang produktif dan kontraproduktif. Tapi yang ada jelas bahwa kita bisa mengevaluasi. 5 tahun yang lalu kita punya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang cabut dari Indonesia. Ya. Kita lihat total sudah tidak lagi di Indonesia. Kemudian Amara Dahes pun melepas aset-asetnya di Indonesia. Kemudian cukup banyak ya. Kita harus berintrospeksi apa sih yang menyebabkan itu. Sehingga kita harus kembali, ya betul kita harus membesarkan Pertamina. Ya. Bahwasanya berdasarkan Undang-Undang Dasar itu dikuasai oleh negara dan oleh negara kita sendiri, oleh rakyat kita sendiri gitu. Namun pada masa kita belum sanggup untuk membiayainya dan belum ada teknologi yang lengkap yang bisa kita kuasai, kita masih butuh juga teknologi yang terbaru yang dari negara-negara maju misalnya. Ya kita rangkullah mereka. Walaupun saya ini adalah dari Aspermigas adalah Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional ya. Ya kami anggota-anggota kami semua perusahaan nasional. Ya. Bukan berarti kami alergi terhadap perusahaan asing. Kami ingin berkolaborasi dengan mereka, belajar dengan mereka, berpartner dengan mereka untuk memajukan negara kita. Gitu. Nah ini yang kita coba bawa ke depan tuh harapannya ada peluang untuk bisa membuka kembali kita
mengundang investor-investor yang cukup besar di Indonesia. Caranya ya kembalilah kebijakan-kebijakan tadi yang harus diterbitkan oleh pemerintah. Saya melihat kebijakan yang terakhir 2 tahun yang lalu cukup bagus dari Kementerian SDM. Sehingga masuklah beberapa perusahaan-perusahaan baru ke Indonesia yang mau berinvestasi, dan lapangan-lapangan minyak pun mulai agresif melakukan investasi, ditandai dengan beberapa penemuan eksplorasi yang signifikan. Kita temu di Kalimantan Timur, kita dapat Geng North, ya, discovery besar. Kemudian di Andaman, di Aceh, perairan Aceh, ada juga Layaran 1 yang juga mendapatkan temuan yang besar. Ya. Tapi temuan saja tidak cukup. Gitu. Ya, setelah temuan eksplorasi, harus ada pengembangan lapangannya. Dan bahwa pengembangan lapangan itu skalanya, investasinya jauh lebih besar dari sekedar kegiatan eksplorasi. Bisa miliaran dolar yang harus dispendkan gitu. Tapi bicara keekonomian kembali. Nah, begitu keekonomian, karena investasinya perlu besar, keekonomian perlu menarik bagi si investor maupun juga menguntungkan bagi negara. Nah, inilah kebijakan itu yang tidak bisa mudah untuk dikeluarkan, yang kita harus cari formulanya yang pas. Ya, menarik buat investasi, juga menguntungkan buat negara. Oh, Oke. Menarik untuk investasi dan juga menguntungkan untuk negara. Berarti variabel tersebut memang belum ada atau belum diterima oleh para investor kita, sehingga mencari investor begitu ya di sektor migas ini agaknya saat ini lumayan cukup sulit, Pak Elan. Variabel itu berkembang, ya. Term and condition-nya itu selalu berkembang berdasarkan zaman. Kita ingat di era Pertamina dulu masih memegang kendali perusahaan minyak di Indonesia, dikeluarkan yang namanya paket-paket insentif investasi. Ya. Ada yang namanya investment credit, ya. Ada yang namanya split yang dimodifikasi bagi hasilnya menjadi baik buat investor dan juga buat negara, juga masih tidak berkurang atau tetap masih menguntungkan begitu. Dan itu pun sekarang sudah dikeluarkan beberapa paket. Ya. Kalau dulu itu signature bonus itu syaratnya minimal $1 juta gitu ya. Nah, sekarang signature bonus bisa diminimalisir, bahkan bisa sampai cuma ratusan ribu aja. Karena apapun signature bonus itu hanya pendaftaran aja lah begitu. Yang penting adalah investasinya. Ya. Jadi kalau di awal kita harus signature bonus $40 juta, seolah-olah kita mendapatkan pendapatan PNBP besar $40 juta. Tapi si company yang mau mendaftar nggak mau gitu, ya nggak ada investasi kan. Lebih baik kita buka pintu masuk, ya, investasi dengan daftarnya, biaya pendaftarannya murah lah begitu ya. Tapi dia mempunyai komitmen untuk berinvestasi ratusan juta sampai miliaran juta dolar di Indonesia. Itu yang membuat kita menguntungkan secara tidak dalam direct uang, tapi direct opportunity of investment. Kemudian dari situlah peluang-peluang untuk menggali sumber daya alam migas di Indonesia menjadi lebih bagus lagi. Lebih banyak discovery baru. Karena berdasarkan dari para ahli geoscientist, itu potensi di Indonesia itu masih sangat besar untuk bisa ditemukan lapangan-lapangan besarnya berikutnya begitu.